Yang kemarin minta diliputkan masjid di malam hari, jangan di skip ya. Kita tonton bareng-bareng Masjid Nusantara di malam hari. Selain itu juga saya akan lihatkan bagaimana bundaran sumbu kebangsaan sisi barat seperti biasa sampai ke kawasan inti Nusantara dengan lampu-lampu yang wow menyala. Oke teman-teman semua, masih sama saya Diana di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini teman-teman semua tanggal 6 Januari tahun 2026. Saya Diana hadir kembali lagi dari ibu kota Nusantara. Ya, ibu kota kebanggaan kita semua. Tapi sebelum lanjut seperti biasa ya, izinkan saya untuk berpantun dulu ya, seperti yang teman-teman minta nih. Ke Nusantara membeli topi, tidak lupa membawa dana. Pejuang IKN itu Pak Basuki, saksi pembangunan IKN itu Dian Rana. Ahai. Nah ini dia teman-teman semua ya, untuk situasi ke arah Masjid Nusantara. Dan ini jangan disalahkan kawasannya ya. Kalau gelap, ini kamera saya yang mungkin ya kurang mampu menangkap cahaya. Jadi ini ya, saya tegaskan dulu di awal, jangan menghujat dulu nih tentang gelapnya kawasan ini. Tapi kamera saya yang memang kurang mampu untuk menangkap cahaya ya, lagi-lagi. Jadi tolong dimaklumi. Dan ini dia teman-teman semua ya, untuk di Masjid Nusantara, Basilika Nusantara. Nah, kalau di malam hari kita bisa melihat ya bagaimana ya kawasan ini. Saat ini ya kalau kita lihat kawasan Masjid Nusantara disuguhkan dengan pemandangan yang cantik siang maupun malam hari seperti ini. Apalagi nantinya kalau di kawasan ini kan sudah ada embung ya. Embung itu kayak semacam danau buatan atau kolam retensi di sekitar masjid. Pastinya akan terlihat ya bagaimana masjid ini terasa terapung gitu kan di atas air di malam hari dengan cahaya-cahaya lampu-lampu yang memukau seperti ini. Ini masih belum selesai loh teman-teman. Ini masih dalam proses finishing, sehingga nantinya kemungkinan cahaya-cahaya yang ada di kawasan ini, baik itu di jalanannya ya, baik itu di area taman-tamannya, di bagian masjid utamanya ya, itu akan lebih banyak lagi. Kok saat ini kan kalau kita lihat memang masih belum sepenuhnya menyala lampu-lampunya. Ini masih beberapa persen saja kalau kita lihat. Dan ini aja sudah cakep loh. Gimana menurut teman-teman semua nih ya. Di kawasan ini kan juga nantinya informasinya akan ada ini teman-teman. Kemarin tuh rame pembahasan perihal terowongan ini toleransi ya. Wih, nyala tuh. Ya, kemarin tuh ada ramai pembahasan terowongan toleransi ya kan, dan itu ramai dari netizen membahas tentang itu. Nah, kenapa harus diadakan terowongan toleransi gini gitu kan? Di Jakarta pun nggak terpakai bilangnya seperti itu. Nah, saya kan nggak tahu juga, cuma intinya ya ini kan juga sudah udah dirancang gitu. Dan kalau menurut saya apa masalahnya dengan terowongan toleransi? Kalau menurut saya nggak ada masalah. Tapi ngomong-ngomong teman-teman, lihat tuh. Wih, lampu birunya yang meliuk ke atas keren loh teman-teman ya. Nih, lampu biru yang di menaranya ya, menara masjid ke atas. Di tengah cahaya putih kuning ya, dia biru sendiri ke atas menjulang. Wow, cakep nggak tuh? Kayaknya harus saya berhentiin dulu di sini nih. Oke, saya berhenti dulu ya sebentar ya. Kita lihat bagaimana Masjid Nusantara dan di sebelahnya ada Basilika ya. Ini membuat saya ya, kalau saya nggak tahu kalau teman-teman semua, kalau saya ini terharu dan bangga melihat bagaimana Masjid Nusantara udah mulai memperlihatkan cantiknya di malam hari. Ya memang kalau saat ini belum terlalu banyak lampu-lampu yang saya bilang tadi ya, sehingga kamera drone saya ini belum mampu menangkap cahaya lebih banyak. Jadi mohon dimaklumi teman-teman semua ya. Doakan ya bisa membeli drone yang lebih canggih gitu ya, untuk bisa menangkap cahaya lebih terang benderang. Dan ini dia untuk Basilika Nusantara sebelah dari Masjid Nusantara yang kemarin juga sudah ditinjau oleh Wapres Gibran ya pada saat akhir tahun kemarin. Dan ini ya kalau kita lihat teman-teman semua, ini kan dari arah masjid ke arah Basilika itu ada bangunan komersial seperti di bawah itu. Nah kemarin kan saya juga sudah lewat ya pada saat kunjungan Wapres, pada saat dari arah masjid ke sini itu tidak jauh ya, berjalan kaki itu cepet nyampe gitu. Dan di sini nanti akan ada plaza toleransi gitu ya di kawasan dekat Basilika dan juga masjid itu. Nantinya akan ada plaza toleransi juga informasinya.
Dan ini ya situasi terbaru di Masjid Nusantara dan juga Basilika Nusantara di malam hari, teman-teman semua. Boleh dong ya buat teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman untuk di malam hari ini? Kalau menurut saya ini udah luar biasa ya, meskipun memang masih dalam proses finishing ya, finishing penyelesaian. Dan wah, bentar lagi nih ya, beberapa bulan ke depan kita akan melihat bagaimana malam tarawih di sini dan juga sholat id ya di Lebaran nanti. Saya udah nggak sabar nih ya untuk mengikuti ya bagaimana keseruan ya, bagaimana ramainya Masjid Nusantara ini pada saat malam tarawih. Gimana buat teman-teman semua? Oke ya, kita coba bergeser dari arah masjid dulu. Nanti kita coba ke arah KIPP ya. Ini saya coba arahkan dulu drone ke arah KIPP karena kita sudah selesai di arah Masjid Nusantara. Dan buat teman-teman semua yang menyaksikan video ini, jangan lupa ya, yang belum subscribe tekan tombol subscribe, like-nya jangan lupa. Dan kalau ada tanda hype diklik ya hype-nya. Boleh ya dibantu hype-nya diklik. Dan ini saya coba menuju ke arah ini ya, ke arah sebelah kiri atau kanan ya, kalau dari arah masjid kiri kayaknya ya, kiri searah kiri Basilika yang ada di TPST ya. Ini kita akan coba mengarah ke arah KIPP setelah dari sini. Ini kan di area jalan ya, jalan akses menuju ke arah Basilika ya teman-teman semua nih di bawah kita. Nah, ini saya coba ke arah kanan menuju ke arah KIPP Nusantara ya, ke arah KIPP, kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Dan ini dia untuk mengarah ke arah bundaran ya, Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi barat ya, yang kalau saya boleh jujur ya, ini di Bundaran Sumbu Barat itu memang apa ya, penataan lampunya itu nah cakep teman-teman ya di area Sumbu Barat, baik itu di bundarannya sampai ke jalanannya. Ya kan, apalagi nanti yang ini jalan akses depan ini yang sudah terlihat ini tembus ke arah masjid dan juga Basilika. Itu bisa dikatakan kita benar-benar berada di area yang berbeda ya, berbeda banget dengan beberapa tahun silam. Yang mana beberapa tahun silam di sini hanya pohon-pohon eukaliptus ya, eukaliptus. Bahkan di depan kita ini adalah jurang ya. Tidak ya, bisa dibilang cepet ini ya, karena kan belum sampai 3 tahun ya, masih 2 tahun lebih gitu kan. Dan ini kalau kita lihat di sini kan jurang ya, jurang, dan di arah sana itu kan juga jurang itu. Yang bukit yang masih dipertahankan ini adalah bukit yang di Istana Wapres. Itu kan kalau kita lihat masih seperti itu ya, masih berperbukitan seperti itu. Sama dengan yang di rumah tapak jabatan menteri itu nggak terlalu dipangkas ya teman-teman semua. Jadi masih tetap seperti itu. Cuman yang ada berubah yang ini nih ya, di bundaran. Dulu bundaran ini jurang gitu dan ditimbun menjadi seperti ini. Cakep kan? Cuman yang di depan dari bundaran itu ada embung. Itu juga sama, masih sesuai dengan yang awal ya. Itu embung itu kolam retensi di depan sana yang depan bundaran itu, yang ada di sekitar bundaran itu masih seperti itu. Tidak ada perubahan, hanya di bundarannya saja ini kalau kita lihat berubahnya berbeda banget dengan yang dulu ya, awal-awal kita liput di sini. Cakep kan? Dan saya juga masih kalau melihat bundaran Sumbu Barat itu saya merasa wah, berbeda sekali gitu ya, berbeda banget. Bener-bener nggak nyangka bisa secantik ini di kawasan Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi barat. Nah, ditambah lagi dengan ini ya, dengan adanya air mancur yang ada di kawasan Bundaran Sumbu Barat. Dan mungkin nanti kalau semua di Bundaran Sumbu Timur sudah mulai aktif juga, kemungkinan air terjunnya ya, air terjun ya kalau di sana ya, air terjun itu juga ada lampunya juga ya, lampu-lampu yang seperti ini. Kalau menurut saya ya, kalau di area Bundaran Sumbu Timur. Cuma sampai saat ini kan memang Bundaran Sumbu Timur belum terlalu aktif ya untuk di area bundarannya. Ya kita tunggu aja ya, semoga di tahun 2026 udah mulai nih kawasan-kawasan yang sebelumnya belum aktif diaktifkan. Apalagi di depan sana ada ini ya, Plaza Bhinneka .0 Nusantara. Nah, ini saya coba naikkan ketinggian, lihat ya, kawasan Ibu Kota Nusantara menyala teman-teman semua. Oke, ini dia ya, selamat datang di Ibu Kota Nusantara, ibu kota ya, kebanggaan kita semua. Kemarin ya kita itu berasa disuguhkan kemampuan Ibu Kota Nusantara untuk ya menyambut para pengunjung ya, ribuan pengunjung.
bahkan di sepanjang Jalan Sumbu Timur itu penuh kendaraan ya, penuh banget. Yang cinta IKN ternyata segitu banyaknya ya. Di awal tahun kemarin kita bisa menyaksikan antusias masyarakat ya, menyaksikan bagaimana ibu kota Nusantara ini tumbuh. Padahal banyak yang belum diakses loh ya, seperti Plaza Bhinneka kan belum diakses. Titik Nol Nusantara itu kayaknya kecil dari mereka yang kemarin datang ke sana ya. Mungkin banyak yang nggak tahu kali kalau di Titik Nol Nusantara sekarang sudah cantik ya, sudah bisa dikunjungi juga kan, ya nggak? Kalau kita lihat banyak pengunjung-pengunjung, sebagian dari pengunjung itu datang ke Titik Nol. Tapi banyak kan teman-teman yang datang itu ke Plaza Bhinneka, ke Taman Kusuma Bangsa, sama ke ini ya, ke kawasan gedung-gedung yang ada di Kemenko. Itu memang di situ pusatnya sih, ya di situ pusatnya. Dan ini ya kalau kita melihat ke area KIPP di malam hari. Wow, ini cakep bener teman-teman ya. Apalagi nanti pada saat mungkin di Lebaran ya, kemarin kan tahun baru itu ramai banget. Nah kemungkinan di Lebaran juga akan ramai lagi nih teman-teman ya. Ya kita siap-siap aja nih. Siap-siap untuk ngelihat lagi nih keseruan bagaimana di Lebaran nanti ramai lagi ya. Buat teman-teman OIKN ya, bersiap lagi. Mungkin evaluasi kemarin apa yang kurang. Kalau menurut saya sudah oke banget. OIKN ya bekerja keras membuat kawasan ini aman ya, lancar, dan juga semuanya terkendali ya. Menurut saya sudah oke banget OIKN ya dalam menghandle semuanya. Dan ini untuk di Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat ya, yang dekat dengan hunian tapak menteri dan juga Istana Wapres. Di depan sana ada bundaran Sumbu Kebangsaan sisi barat. Dan begini ya, kalau seumpama kita berada di IKN di malam hari dengan lalu lalang kendaraan, lampu-lampu yang udah mulai tertata dan nyala ya, menyala di malam hari. Ini membuat kita itu kayak wow, keren gitu kan, ya kan? Ya semoga ya kita sama-sama sehat ya, sampai dengan bagaimana ya kondisi IKN 2026 ini, 2027, 2028 sampai saat ya ditetapkan sebagai atau deklarasi pemindahan ibu kota dari ibu kota Jakarta ke ibu kota Nusantara gitu ya. Dan mohon maaf ya buat teman-teman semua kalau ada yang kurang berkenan dari candaan-candaan saya di video ini, atau mungkin ada informasi yang kurang ya, mohon dimaklumi. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan kembali untuk subscribe sebelum tinggalkan video ini. Saya Dian Rana pamit undur diri. Begini ya untuk situasi malam di IKN, dan sampai jumpa di kabar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.